Selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Pendeta David Herson. Ya, Ya, David. saya kebetulan saya dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Kan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan gitu kan. Iya, begitu. Ya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Iya, amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Pendeta David Herson. Ya, Ya, David. saya kebetulan saya dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, Ya. nyampe ke Mas Wapres. Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga. Nah, kondisi sekarang bagaimana Pak? Untuk kondisi sekarang sebenarnya aman. Ya, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan Ya. yang mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Ya. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana Pak? Ada Muspika, ada camat, kapolsek, koramil. Ya. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka, karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Ya. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan, karena sudah jam 3 Ya. seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Ya. Saya minta izin kepada camat, kepada polsek, kepada koramil dan orang-orang yang ada di situ. Saya akan menyampaikan kepada jemaat saya, karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan. Ya, betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu, saya minta tolong dong dibukakan. Ya. Iya, seperti ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul Pak. Kami melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan Betul. kalau saya selalu memberkati lingkungan kami. Ya.
Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak, sampai kami setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Dan Padahal camat, kapolsek, mereka dari polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik Pak, kita nanti kami akan kawal terus Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin Pak bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta Pak, kita pasti akan kawal Pak. Iya. Terima kasih Pak David. Siap, semangat terus melayani Pak Niki. Nanti keep kontak Pak, kalau ada hal-hal seperti apa, gangguan lagi nanti tolong kontak ke saya Pak. Baik. Nah, kita saling support, kita saling bantu, karena semua kita berhak dan dapat hak yang sama untuk kita beribadah di Republik ini. Iya. Ya, semangat terus Pak Niki, semangat terus melayani Pak. Ya, selamat Natal Pak, selamat Natal. Selamat Natal. Ya, Selamat Natal. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang terjadi di bulan Natal ini, yang dimana umat Kristen seharusnya bersuka cita karena memperingati kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan punya pemikiran-pemikiran yang kotor, dan mereka sentimen dengan kekristenan sehingga mereka membubarkan ibadah Natal yang ada di Bogor teman-teman ya, khususnya GPDI. Nah teman-teman, kita lihat bagaimana mereka terus-menerus melakukan tindakan-tindakan melawan hukum itu sejak zaman presiden sebelumnya itu sudah ada teman-teman. Hampir setiap minggu bisa terjadi yang namanya pelarangan ibadah, pembubaran ibadah. Nah teman-teman, kita lihat bagaimana dasar negara kita di dalam sila kelima yang seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau agama yang lain bisa beribadah dengan nyaman tanpa ada yang mengusik, tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang mengganggu teman-teman, maka kita seharusnya Kristen juga memiliki hak yang sama sesuai dengan sila yang kelima itu, karena harus adil teman-teman, dan kesetaraan di mata hukum itu harus sebenarnya diterapkan. Jangan sampai kepemimpinan Pak Prabowo ini itu bisa dibuat, diobok-obok oleh orang-orang yang melawan hukum ini, yang intoleran ini. Dan Pak Prabowo kemarin itu dan juga wakilnya Gibran ya, itu sudah menyuarakan bagaimana kita ini harus terus menjaga kesatuan kerukunan umat beragama. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya tindakan-tindakan intoleran. Nah teman-teman, kalau kita ibadah, misalnya ibadah Natal atau ada perayaan-perayaan, maka mereka selalu mengganggu. Itu hampir tiap ada yang namanya Natal. Nah teman-teman, kalau mereka melakukan atau melaksanakan hari raya mereka itu, kita tidak pernah mengganggu dan kita tidak pernah mempertanyakan apakah itu sudah sesuai aturan atau tidak. Nah, tetapi ketika giliran kita itu dipertanyakan apakah sesuai aturan atau tidak. Nah, teman-teman, inilah tidak adilnya ya. Dan ini kurang tegasnya pemerintah terhadap kelompok-kelompok ini. Nah, karena tidak ada jera bagi mereka teman-teman. Karena kita lihat kemarin ada pelarangan ibadah di beberapa tempat. Namun ya hukuman ringan bagi mereka. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu sampai demo ke Polda ya. Yang di Polda Lampung kemarin. Yang dimana pelakunya pembubaran ibadah itu, pelarangan ibadah itu oleh RT Wawan. Nah, tetapi karena tekanan massa terhadap Polda, sehingga ya diringankanlah hukumannya, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku lagi. Nah teman-teman, ini harapan kita supaya ini jangan sampai terjadi dan terulang lagi. Dan kiranya setelah Pak Pendeta David Herson ini sudah menyampaikan kepada Wakil Presiden Pak Gibran khususnya, semoga cepat ditangani dan cepat ini diproses secara hukum orang-orang yang melakukan pelarangan ibadah.
Karena kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, teman-teman, percaya bahwa 1 minggu lagi, ke 2 minggu lagi, 1 bulan lagi ke depan, di hari kemudian pasti akan ada orang-orang yang melakukan hal yang sama. Nah, teman-teman, dan kiranya kita tetap berdoa supaya mereka itu segera memperoleh tempat untuk melakukan perayaan Natal nanti di tanggal 24 dan 25 juga. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.